bisa masuk di Zoom meeting kita, kegiatan BIMTEK daring PDM Erkam Kabupaten Ponorogo. Kita nunggu dulu. Dari total yang semestinya masuk 354 peserta. Tercatat sampai dengan saat ini 290 ya. Sambil kita menunggu peserta yang belum hadir, kita tunggu kehadirannya bersama-sama. Saya cek dulu untuk yang nanti mewakili refleksi dari teman-teman tim perwakilan dari masing-masing jenjang. Untuk MI nanti akan diwakili oleh Ustadz Ahmad Zubaidi dari Miss TA Pulusari. Mohon berkenan, Ustadz Zubed sudah berkenan hadir. Halo Ustadz Zubed. Ustadz Zubed sudahkah hadir di kegiatan Zoom meeting kita? Baik, sambil menunggu kehadiran Ustadz Zubed. Untuk jenjang MTS nanti akan diwakili oleh Ustadz Muhammad Haris dari MTS N5. MTS N5. Mohon berkenan menjawab Ustadz Muhammad Haris. Pak Haris, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Kemudian nanti jenjang MA akan diwakili oleh Pak Supriyanto dari MA Al-Azhar. Siap. Assalamualaikum. MA Al-Azhar. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta Zoom meeting BIMTEK EDM Erkam, tim inti Madrasah se-Kabupaten Ponorogo. Kita awali bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan tim inti kabupaten, hadir alhamdulillah berenam Kabupaten Ponorogo, Bapak Ibu Kepala Madrasah jenjang MI, MTS maupun MA, peserta tim BIMTEK EDM Erkam Kabupaten Ponorogo, rekan-rekan bendahara dan juga rekan-rekan operator yang sama-sama kita hormati pula. Syukur alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kegiatan BIMTEK daring kita untuk tatap maya yang kedua pada hari ini, yang materi intinya nanti kita akan refleksi kegiatan LMS kita yang sudah kita kerjakan beberapa waktu. Untuk mempersingkat acara, marilah kegiatan ini kita awali dan kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyah wali kuniyatin sholihah al-Fatihah. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu peserta daring semuanya. Untuk selanjutnya, seperti yang saya janjikan di awal, nanti kegiatan selebihnya akan dihandle oleh moderator. Tapi praktis acaranya nanti kita dengarkan secara sesama dulu, refleksi atau barangkali ada kendala permasalahan, refleksi dari peserta tim perwakilan dari masing-masing jenjang, dimulai dari jenjang MI, kemudian MTS dan MA. Yang selanjutnya nanti akan kita ikuti bersama materi teknis dari teman-teman TIK Kabupaten Ponorogo. Baik, kita awali dari
perwakilan jenjang MI kepada Ustadz Zubed yang sudah berkenan hadir, disilakan. Halo, Ustadz Zubed dari MI TA Pulosari. Nggih. Ya, monggo waktu sepenuhnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Bapak dari tim inti kabupaten, kami semuanya, dan kepada Bapak Ibu dari tim baik tingkat madrasah maupun MGS dan MA yang berbahagia. Kepada Allah pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa mengikuti ring 2 yang diselenggarakan hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Rasulullah SAW mudah-mudahan pada baginda Rasulullah Muhammad selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator Bapak. Maafun Pak Wid pas jenengan nyebut yang pertama tadi belum berharga. Cuma kalau sempat memang coba nanti untuk mewakili refleksi. Maafun kepada teman-teman tim inti madrasah dari seluruh lembaga yang jadi sasaran pada kesempatan ini. Saya mohon berkenan, saya minta maaf, diminta untuk mewakili, bukan berarti nanti semua terwakili, karena mungkin apa yang saya sampaikan ini hanya mewakili diri saya sendiri. Mudah-mudahan itu ada dari teman-teman mungkin yang terwakili dari apa yang saya sampaikan sebagian besar. Karena itu apabila yang saya sampaikan nanti banyak kekurangan atau tidak mewakili dari panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Bapak Ibu yang saya hormati, LMS ini bagi kami ada hal yang terus terang secara pribadi. Saya belum pernah mengikuti kayaknya kegiatan LMS baik yang diselenggarakan oleh lembaga apapun, sehingga ketika diajak atau menjadi sasaran ini yang pertama jelas kaget. Ini sesuatu yang baru di mana saya secara pribadi mungkin teman-teman juga belum pernah mengalaminya. Namun demikian dari kami insya Allah ada semangat untuk mengikuti tersebut, sehingga apapun yang menjadi cuti sejak awal itu betul-betul hanya bukan suka duka, tapi banyak dukanya kayaknya antara kegiatan ini. Jadi tuntutan mengikuti tersebut, yang pertama kali kami masuk di sini banyak betul mengalami kendala. Saya tidak tahu kendala itu dari sinyal, apa kendala itu dari sistem. Yang pasti karena kalau saya boleh mengatakan, ini kan kayak ada pressure, pressure dari TIK, harus bisa, dan seterusnya. Sehingga muncul kepanikan di kami ketika sejak awal membuka LMS ini banyak yang tidak bisa. Khususnya saya, itu tidak bisa sampai 3 hari. Itu tidak bisa sama sekali. Jadi setiap pagi, setiap hari, jam sampai tengah malam mencoba membuka laman LMS, yang muncul itu putih, bersih, seperti tidak ada noda sama sekali.
Sehingga setelah itu sudah bingung. Saya langsung, ini pengalaman saja. Saya di Japri Pak Denny diminta minta apa itu pinjam akunnya, ya saya berikan akun saya. Diobok-obok ya benca gitu. Tapi begitu masuk, Pak, ini juga agak kok putih kayak mori. Ya, setelah itu ada penjelasan bahwa memang ada perbaikan itu di awal-awal, dan insya Allah nanti setelah hari pertama akan apa itu bisa dibuka dengan mudah kan, seperti itu. Tapi ternyata memang sampai hari kedua dan ketiga itu khususnya itu milik saya itu tidak bisa dibuka sesuai dengan prosedur yang ada. Dan baru pada hari ketiga itu ada apa itu video tutorial dari Pak Asif kalau nggak salah, itu bagaimana cara membuka halaman ini supaya bisa dibuka. Dan alhamdulillah pada hari ketiga di tutorial disampaikan tidak langsung diklik batch 6-nya itu, kalau kebetulan saya kelas 6 ya, di batch 6 tapi di hijau yang sebelah kanan kemudian coba diklik itu LMS kalau nggak salah seperti itu. Alhamdulillah itu bisa kita buka dan mulailah pada hari ketiga kalau nggak salah itu bisa mulai mengerjakan satu persatu apa itu kegiatan tersebut. Walaupun di tengah pekerjaan tersebut kita juga mengalami banyak kendala ketidaktahuan, harus diapakan, dan seterusnya. Tetapi berkat ingin dari di pembimbing kita di tim inti kabupaten itu yang sangat telaten ya, sangat telaten, saya akui sangat telaten. Setiap saat itu memposting di grup bagaimana giat-giat apa itu untuk membuka istilahnya niku semua fitur-fitur yang ada di LMS. Dan alhamdulillah hari demi hari ini sudah berapa hari kalau nggak salah, sudah 5 hari apa 6 hari ini. Setelah ini alhamdulillah kebanyakan dari kami walaupun awalnya itu banyak kendala, itu tadi malam itu di grup sudah banyak yang melaporkan pada hari ini itu sudah mencapai rata-rata sudah mencapai 52%. Dan alhamdulillah dari sekian itu kebanyakan hampir hampir semuanya sudah mencapai 52%. Ya mudah-mudahan ini dengan kondisi ini ke depannya itu kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar sehingga bisa menyerap ilmu di mana ketika kita cermati dan kita dengarkan apa yang disampaikan dari seluruh tutorial yang ada, tentang mulai dari awal-awalnya itu tentang guru penggerak, ya. Kemudian tentang kebijakan, tentang keberagaman, yang paling kemarin itu kami ngobrol. Ini di semua kegiatan mesti ada materi keberagaman. Lantas supaya keberagaman itu betul-betul gimana ya? Saya itu betul sama ngobrol. Ini semua materi apapun keberagaman mesti ada. Moderasi itu maksud saya. Itu. Walaupun begitu, rata-rata kalau ditanya ya nggak paham. Intinya pokoknya kita harus berpandangan yang luas tentang keberagaman itu aja ya, seperti itu. Walaupun seringkali kita dengarkan, tapi karena sangat seringnya ini kadang-kadang bikin neh jujur ini kalimat-kalimat yang saya sampaikan kemarin itu mulai dari dulu dari kegiatan tes itu juga ada keberagaman atau moderasi dan setiap materi ada. Ya mudah-mudahan itu nanti bisa menjadikan kita manusia-manusia yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan beragama di Indonesia khususnya. Kemudian masuk materi juga pada IDM dan seterusnya. Di situ setiap materi ada refleksi. Nah, pertanyaan refleksi itu saya lihat semuanya sama, Pak. Semuanya sama.
Jadi yang pilihan itu ini sesuai dengan materi yang butuhkan apa enggak dan seterusnya. Ada yang saya jawab itu salah satunya tidak sesuai karena apakah materi ini sesuai yang dengan Anda yang Anda lakukan di madrasah? Tidak. Ada yang saya jawab itu. Mohon maaf karena runutnya dari EDM yang kami lakukan di madrasah tidak kayak yang disampaikan di yang benar ini, karena dulu kita tidak mengambil jalan yang benar. Jadi dulu kita mengambil jalan pintas. Jadi setiap EDM jalan pintas, nah, setelah tahu seperti ini ternyata jalan yang benar kayak seperti ini, sehingga ada pertanyaan, apakah materi yang sampaikan ini sesuai dengan yang Anda lakukan di madrasah? Saya jawab tidak. Ini mohon maaf, selama ini memang tidak sesuai. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kegiatan sekolah namanya kursus diklat ya, diklat yang kita lakukan ini mudah-mudahan kami semua pikirannya terbuka, hatinya terbuka, dan mau menerima dengan sebaik-baiknya dan bisa melaksanakan program ini mulai dari kegiatan yang pembelajaran sampai nanti praktek di lapangan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dengan adanya EDM dan seterusnya ini ke depan menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh yang diharapkan oleh semua masyarakat khususnya umumnya, sehingga madrasah lebih berguna, berdaya guna, dan manfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan, tidak banyak karena memang saya bukan ahli kayak jenengan yang untuk pidato panjang lebar, enggak. Ini sebagian yang saya sampaikan, kemudian ada manfaatnya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan pada Ustadz Zubaidi, perwakilan dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang berkenan menyampaikan refleksinya, sekaligus permasalahan-permasalahan dan juga pengakuan kejujuran yang telah disampaikan. Mungkin nanti juga bisa mewakili dari teman-teman tim yang lain. Insya Allah keseluruhan dari yang panjenengan sampaikan Ustadz sudah direkap, diinput ada Mas Denny, kemudian ada Gus Asif, ada Pak Dr. Roni, dan juga ada Pak Agus, dan juga Pak Tony selaku tim inti Kabupaten Ponorogo. Ada apresiasi yang sangat positif dari teman-teman TIK, terutama adalah atas pengakuan kesalahan dan kejujuran yang selama ini dilakukan. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan mengomentari refleksi yang disampaikan oleh ini. Nanti keseluruhannya akan ditanggapi oleh masing-masing pengajar dan pengelola kelas di BED masing-masing yang akan dipandu oleh Pak Dr. Roni Harsoyo. Baik, kita lanjutkan untuk refleksi dari perwakilan jenjang Madrasah Sanawiyah. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Moharis, mohon berkenan untuk menyampaikan refleksinya. Disilakan Bapak Moharis. Mohon dinyalakan videonya Pak Haris. Karena kegiatan Zoom kita ini juga direcording, yang kami sendiri juga dituntut untuk menyampaikan laporan kepada TIP. TIP dituntut oleh TIN, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz Zubaid seakan-akan dikejar-kejar tim TIK. Ya memang itulah kondisi real yang harus kita lakukan. Mohon Pak Haris Abdul Haris, disilakan. Monggo Pak Abdul Haris. Pak Moharis, maaf Pak Moharis dari MTSN 5. Tadi sudah berkenan hadir.
Nggih. Kemungkinan Pak Moharis masih perjalanan, kita lanjut aja ke jenjang MA yang akan diwakili oleh Ustadz Supriyanto dari MA Al-Azhar. Silakan Ustadz Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak TIK, tim inti kabupaten yang saya hormati, juga Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Bapak Ibu Bendara, juga operator yang mengikuti BIMTEK EDM Erkam yang kami hormati, mewakili dari tingkat Madrasah Aliyah sudah tentu seperti yang disampaikan Ustadz dari MI tadi, artinya tidak mewakili keseluruhan, hanya sebagian kecil yang kami rasakan kaitan dengan pelaksanaan pimpinan teknis EDM Erkam ini. Artinya keluh kesahnya hampir sama jika dengan sistem seperti ini bagi generasi-generasi manula atau sepuh sudah penentu memang sangat kesulitan. Namun kalau generasi milenial itu enjoy saja, artinya dengan mengikuti dengan sistem seperti itu. Maka perlu saya sampaikan kaitan dan kesan pelaksanaan kegiatan BIMTEK EDM Erkam dengan sistem ini, alhamdulillah berbekal dari materi pada aplikasi ini, kita bisa mendapatkan banyak manfaat ilmu sehingga dalam membuat RKM sudah yang kita susun akan lebih berkualitas. Itu kalau betul-betul kita pelajari dengan maksimal dengan pelaksanaan ini. Dengan pelaksanaan BIMTEK EDM Erkam yang dilaksanakan dengan pola hybrid, artinya dengan kombinasi antara daring dan luring, yang dimulai dengan memanfaatkan Learning Management System atau LMS seperti ini, tentunya akan lebih memudahkan peserta sebenarnya. Ini mungkin hikmah dari pandemi dulu Pak Wid, artinya dengan itu kita bisa menggunakan memanfaatkan seperti LMS ini dengan Learning Management System, tentunya akan lebih memudahkan peserta menyerap materi yang disampaikan. Itu yang menjadi kendala, banyaknya materi. Jadi banyaknya materi seperti tadi harus segera berapa persen temannya sudah mengunggah persentase, sehingga menjadi kelabakan juga. Waduh, saya kalah dengan yang lain itu, sehingga itu yang, namun itu sebagai motivasi, artinya motivasi kita sebagai peserta dengan melihat persentase di dashboardnya LMS, sehingga saling motivasi antara satu dengan yang lain. Namun ya yang disampaikan Ustadz Zubair tadi, yang sepuh pun mungkin ya menjadi pusing, sehingga Japri, aku diwarai. Seharusnya kan ke TIK, bukan ke peserta lainnya. Peserta lainnya juga memanfaatkan atau menggunakan hal seperti itu. Jadi yang menjadi kendala yang sangat banyak dan terlalu panjang dan dituntut harus dipelajari itu, sehingga memerlukan waktu yang maksimal yang sangat panjang. Yang terakhir saya kira, karena tidak nanti masih ada yang dari Sanawiyah, mari kita ikuti kegiatan BIMTEK ini dengan serius dan disiplin, sehingga materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik dan dapat kita aplikasikan di lembaga madrasah kita masing-masing, sehingga ke depan menjadi madrasah yang hebat dan martabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Supriyanto dari MA Al-Azhar yang juga melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zubaidi, perwakilan dari MI tadi. Kurang lebihnya hampir sama. Ada hal-hal yang merupakan apresiasi positif dan perubahan yang luar biasa yang terjadi dan harus kita ikuti sampai dengan saat ini dengan konsep dan sebagainya. Nantinya akan ditanggapi oleh sekali lagi teman-teman TIK pengajar dari masing-masing. Sekali lagi terima kasih disampaikan Ustadz Supriyanto. Baik, mohon berkenan Pak Muharis sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Pak Muharis dari MTSN 5. Halo, kelihatannya masih off. Pak Muharis. Baik, Bapak Ibu hadirin beserta tatap maya Bintek EDM Erkam, kita tawarkan dulu ada evaluasi tanggapan dari Bapak TIK atas yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari MI, jenjang MI dan jenjang MA tadi, di mana nanti ketika yang dari MTS selain Pak Muharis bisa menyampaikan unek-uneknya atau apa ya, sekedar evaluasi dari kegiatan yang selama ini kita laksanakan, nanti disilahkan. Kita lanjutkan kepada Bapak Dr. Roni Harsoyo. Oh, kita tawarkan dulu ya. Mungkin ada yang mau menggantikan Pak Muharis atau mewakili teman-teman MTS, silahkan raise hand. Monggo yang dari MTS, baik negeri maupun swasta. Berkenan ada yang mewakili, menyampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Widodo, saya mewakili Pak Kepala. Oh iya, siap. Oh, monggo. Mungkin beliaunya masih di tempat ruang lain. Siap. Kami dari MTS Ponorogo untuk menyampaikan terkait dengan RKM dan ini untuk hal yang baru mungkin bagi kami. Walaupun sebelumnya kita sudah menyusun RKM ini setiap tahunnya, namun dengan adanya sistem digital ini memang bagi madrasah-madrasah yang baru mengikuti ini mungkin juga hal yang baru bagi saya juga. Kendalanya kan kemarin di awal seperti yang di madrasah MI atau MA seperti kemarin, di awal-awal kita membuat akun dan sebagainya, upload itu kemarin sempat terjadi kendala sehingga biasa kalau kita terkendala operator sebagai ujung tombaknya akhirnya diselesaikan oleh operator kami, alhamdulillah bisa terselesaikan. Seperti mungkin Pak Widodo juga pernah itu dengan tim kami bahwa ujung tombaknya memang operator. Alhamdulillah bisa teratasi semuanya. Kemudian untuk sistem pembelajaran seperti ini memang akui dan tidak diakui memang kadang agak menjemukan karena seperti yang saya sampaikan dari MI atau MA tadi yang banyaknya bahan ataupun materi yang disampaikan dan yang terutama video itu ya. Video itu kalau kita mendengarkan satu video itu sekitar 5 sampai 10 menit lah video itu. Kalau kita terus mendengarkan itu kalau satu bab saja sekitar ada 6 atau 7 video sehingga kalau kita putar semuanya mungkin membutuhkan waktu 1 jam lebih kalau untuk itu. Akhirnya kita percepat, yang penting kita betapa prosentasenya bisa meningkat itu. Kemudian untuk masalah yang kedua itu terkait dengan waktu, karena di bulan Ramadan ini kita mungkin di lingkungan kita masing-masing juga banyak kegiatan sehingga untuk mengatur waktu mau masuk lagi LMS itu menjadi lemes, bukan LMS jadi menjadi lemes sehingga kita setiap mau masuk itu akhirnya ya seperti yang saya sampaikan dari tingkat MA tadi di ledoni konco-konco ini prosentase sudah meningkat, akhirnya kita juga kayak gitu juga, akhirnya kita dengan terpaksa ya buka lagi ya, ditingkatkan, akhirnya
kemarin juga terjadi masalah di itu yang diskusi itu gimana kok tidak don ini gimana ini, akhirnya wis toh pokokmu butuhmu komentar apa ngono loh. Akhirnya kita komentar, setelah kita back to course akhirnya juga alhamdulillah berhasil. Jadi sebenarnya dengan sistem ini kita nanti ke depan mungkin lebih maju lagi. Namun kalau kita lihat dari awal perkembangan yang sistem digital ini, penyusunan ini seperti kembali ke nol lagi memang. Jadi kita memang stakeholder yang ada di madrasah itu memang harus betul-betul ikut apa itu andil dalam kegiatan ini, karena selama ini di madrasah mungkin ada cuma sebagian yang bisa ikut memajukan madrasah, mungkin ya di daerah-daerah di madrasah baik tingkat MI, MTS, SMA itu tetap sing ledoni tetap peneng ae. Jadi kita membuat program yang bagus tapi sing sayap kiri itu masih ada. Jadi itu agar sayap kiri kanan itu terbang bersama-sama itu memang agak sulit. Jadi harus betul-betul ada formula khusus untuk membuat sayap kedua sayap itu bisa berkembang semuanya. Mungkin Pak Widodo pernah menjadi kepala sekolah dulu juga pernah di mana sayap kiri dan sayap kanan itu mesti ada, sehingga stakeholder itu membangun lagi dari nol memang. Jadi kita tujuan RKM ini seperti apa, untuk madrasah seperti apa, karena sekarang kebanyakan fokus golek murid pokok itu, jadi sehingga untuk membuat program itu kesulitan. Programnya mau apik ra murid ya iki nggih sapa iki kan ya bingung. Berarti kita memang harus ada sinergi dari semua lini yang ada di madrasah dan kemudian stakeholder, komite, lingkungan madrasah dan sebagainya. Jadi kita mungkin membangun di madrasah sudah bagus, lingkungannya juga kurang bagus. Bocah nitip sepeda di tempat-tempat yang lain, kemudian dengan di tingkat SMP khususnya tidak boleh bawa sepeda motor, itu juga polemik lagi. Rumahnya jauh, itu sangat banyak sekali kendala yang di madrasah, sehingga perlu adanya konsolidasi dari semua lini. Jadi mungkin saat ini masih tim madrasah saja, mungkin ke depan mungkin dengan pendampingan nanti kita harus mengundang dari semua lini yang dibutuhkan dalam RKM ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rudi dari beberapa hal yang sudah panjenengan sampaikan, dan semangat kita semuanya adalah semangat perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik, dan tentunya panjenengan dari masing-masing kepala madrasah, kemudian bendahara dan operator yang kali ini mengikuti kegiatan BIMTEK EDM RKAM, pada akhirnya akan menjadi ujung tombak pelopor untuk pembentukan TPM, tim pengembang madrasah. Permasalahan berkaitan dengan ujung tombak yang lain yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi, monggolah diselesaikan secara adat Mas Rudi nanti. Atau kita tindak lanjuti nanti waktu luring di Hotel Amaris. Ya, sambil ngopi bersama. Terima kasih Mas Rudi dari apa yang sudah disampaikan. Keseluruhannya sudah direkam dan diinventaris oleh teman-teman TIK, termasuk dari MTS ini sudah dari tadi dicatat oleh Pak Agus ya, Agus Tamanuri, yang nanti akan diberikan tanggapannya. Bapak Ibu hadirin peserta daring tatap maya yang kedua BIMTEK EDM RKAM kita kali ini. Terus selanjutnya dari yang sudah disampaikan perwakilan dari MI, MTS maupun MA, karena hari ini fokus kita adalah evaluasi untuk kegiatan LMS yang masing-masing tadi sudah disampaikan. Secara keseluruhannya barangkali adalah hal yang awam, perdana, baru bagi kita semuanya, sehingga tidak masalah ketika tadi disampaikan mulai dari MI, MTS, MA ada persamaan, ya, termasuk kemarin dari Pak Yai Marhaban. Kalau laptopnya canggih ini untuk SDM-nya yang lemot katanya gitu. Jadi itu adalah hal yang wajar barangkali pembelajaran untuk kita semuanya. Akan kita tanggapi bersama oleh rekan-rekan tim yang akan dipandu oleh Pak Dr. Roni. Monggo berkenan Pak Dokter bisa memandu nanti dari progres masing-masing batch, termasuk kita evaluasi dari masing-masing capaian, karena itu juga yang harus kita laporkan kepada TIP. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada Pak Dr. Roni. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Widodo selaku MC pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu peserta BIMTEK KDM Erkam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pagi hari Zoom-nya mati. Habis ya John. Untuk kita keluar Mas. Sudah. Sinyalnya kayak ya. Sudah masuk. Cek nunggu deh no. Cek. Nunggu. Cek Son. Sudah masuk? Sudah? Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ada kendala sinyal. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah melalui tatap muka secara daring di ruang Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini bertepatan dengan Nuzulul Quran. Semoga kita juga memperoleh keberkahan dari Al-Quran, karena kegiatan BIMTEK ini sebenarnya juga perintah dari Al-Quran, sudah disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan EDM dan juga Erkam itu ya di dalam surat Quran surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha nafsun ma qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita orang-orang yang beriman itu kan diminta untuk mempersiapkan hari esok dengan sebaik-baiknya. Nah, kegiatan BIMTEK ini juga menjadi bagian merencanakan, menyiapkan apa yang terbaik bagi madrasah kita ke depannya. Nah, jadi BIMTEK ini menjadi bagian dari perintah dari Allah. Kita semuanya bagian dari Al-Quran. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu peserta BIMTEK KDM Erkam yang saya hormati, saya diberikan tugas lagi untuk mengantarkan kegiatan pada hari ini, yaitu refleksi dan juga umpan balik dari belajar mandiri pertama yang telah Bapak Ibu laksanakan kurang lebih selama 5 hari yang lalu. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian progres dari Bapak Ibu semuanya di masing-masing kelas, yang tentunya nanti akan dipandu oleh para pengelola kelas dan juga pengajarnya masing-masing. Nah, sebelum itu sangat luar biasa sekali refleksi dari perwakilan tim inti madrasah yang disampaikan oleh Pak Ahmad Zubaidi, Pak Supriyanto, dan juga Pak Rudi, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Saya mencoba menanggapi 1 atau 2 hal saja. Nanti selebihnya monggo ditanggapi oleh Pak Hasib atau mungkin Pak Zainal Fatani atau mungkin TIK yang lainnya terkait dengan manajemen waktu. Ya, manajemen waktu, monggo Bapak Ibu diatur manajemen waktunya sebaik mungkin untuk bisa mengakses LMS dengan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi Hartono tadi, ketika mungkin manajemen waktunya kurang, kemudian motivasinya menjadi menurun, yang awalnya sudah semangat mengakses LMS, kemudian setelah itu keluar, kemudian mau masuk lagi menjadi motivasinya rendah, begitu kan, motivasinya kurang.
monggo Bapak Ibu, saya kira yang mungkin menjadi motivasi panjenengan untuk bisa tetap semangat untuk mengikuti BIMTEK daring ini, bahwa ini semua adalah untuk kepentingan madrasah. Ini semua adalah untuk kepentingan madrasah. Ini semua untuk meningkatkan mutu dari pengelolaan madrasah panjenengan. Ketika ini bisa jenengan ikuti secara baik, secara maksimal, ya insya Allah nanti akan berdampak kepada mutu dari madrasah panjenengan masing-masing. Jadi bukan untuk kepentingan individu saja, akan tetapi ini adalah untuk kepentingan madrasah, Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di daring yang pertama kemarin itu, bahwa EDM Erekam ini dari segi hierarki dari proyek yang dilaksanakan oleh anak itu menempati atau kedudukan yang pertama, di komponen yang pertama. Tentunya ini memandang bahwa perencanaan memang hal sesuatu yang sangat signifikan bagi madrasah. Semua ditentukan oleh perencanaan. Ya, bagaimana kemampuan madrasah dalam melakukan evaluasi diri, kemudian bagaimana merencanakan program, rencana kerja, dan juga anggaran berbasis EDM, itu yang akan menentukan segalanya, Bapak Ibu. Jadi semakin bagus EDM jenengan, semakin bagus perencanaan jenengan, nanti untuk fungsi-fungsi yang lainnya akan mengikuti, dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Untuk itu, monggo ini menjadi penyemangat bagi panjenengan semuanya, bahwa EDM Erekam ini sangat penting sekali untuk madrasah panjenengan. Begitu saja. Kalau jenengan setiap kali mau masuk LMS kemudian ingat begitu, insya Allah jenengan akan bersemangat begitu. Tapi kalau jenengan masa bodoh, ya masa bodoh saya ngikuti ini hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya tidak tahu itu saya. Ya, itu saya mungkin motivasinya juga akan semakin menurun mungkin. Ya, maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, monggo tanamkan pada diri panjenengan bahwa ini semua adalah untuk kepentingan madrasah panjenengan. Ya, apalagi kita TIK sebenarnya juga sama Bapak Ibu, nggih. Ini semua untuk kepentingan madrasah binaan kita, ya, yang kita diberi tanggung jawab untuk membina panjenengan semuanya. Kita pun juga tetap bersemangat begitu Bapak Ibu, ya, untuk membimbing panjenengan semuanya agar jenengan nanti bisa menyusun EDM dan juga menyusun Erekam dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan stakeholder tadi, sama dengan dari Pak Rudi tadi, saya kira inilah pentingnya EDM Bapak Ibu. Jadi jenengan tadi bisa menyampaikan terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh madrasah dan lain sebagainya, itu bagaimana bagian dari evaluasi diri madrasah. Jenengan nanti akan melihat bagaimana kekuatan dari madrasah, kelemahan dari madrasah, peluangnya, dan juga bahkan ancamannya. Nanti akan dilihat dari EDM ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti jenengan kok mampu melakukan EDM, melakukan evaluasi diri terhadap madrasah jenengan untuk melihat 4 poin tadi itu, insya Allah nanti itu akan ketemu nanti jawabannya Bapak Ibu. Strateginya apa? Ketika mungkin ditemukan kelemahannya ini, sementara kemudian kekuatannya ini, nah itu nanti akan melahirkan strategi apa? Ketika diketahui peluangnya ini, ketika diketahui yang namanya kelemahan ini, maka kemudian apa strateginya? Nah, itu nanti yang akan diwujudkan ya dalam bentuk rencana programnya tadi. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti sudah jenengan bisa melakukan evaluasi diri, menemukan permasalahan, kekuatan, peluang, bahkan ancamannya, nanti jenengan pasti akan melibatkan berbagai stakeholder yang ada. Ya, pasti itu. Ya, pasti akan melibatkan. Nah, tapi ketika madrasah tidak mampu melakukan itu semua, jenengan nanti juga akan bingung. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya tanggapi terkait dengan apa refleksi yang disampaikan oleh salah satu tim tadi. Ya, nanti selanjutnya mungkin dari TIK yang lain akan menanggapinya. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk berikutnya yaitu refleksi dan juga apa ini yang akan disampaikan oleh Pak Asif ya terkait dengan belajar mandiri 1 yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Untuk itu kepada Pak Asif Mahfudin saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para pejuang madrasah, tim inti madrasah, peserta BIMTEK, EDM Erkam dari seluruh jenjang dan juga jabatan, dari mulai Bapak Kepala Madrasah hingga bendahara dan juga staf, semuanya dirahmati oleh Allah. Teman-teman tim inti kabupaten yang pada saat hari ini bisa berkumpul bersama melalui ruang maya. Ini Mbak Maya selalu disebut-sebut sejak pandemi, meminjam bahasanya Ustadz Junaidi Zubaidi. Mungkin ini salah satu berkah dari pandemi. Bukan hanya peningkatan kemajuan, tapi lompatan kemajuan untuk keluarga madrasah luar biasa. Bildifa Walitisor, Bapak Ibu, para pejuang madrasah, tim inti madrasah, khususnya peserta BIMTEK EDM Erkam tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang dimuliakan oleh Allah. Setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan tanggapan atas refleksi Bapak Ibu dari Bapak Dr. Roni yang luar biasa, tadi sempat menyitir satu ayat yang juga sangat relevan sekali dalam kaitannya dengan perencanaan. Ada satu lagi tambahan mungkin Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi penyemangat kita terkait pentingnya EDM dan juga Erkam ini, terkait fokus kepada pencatatan, karena Erkam itu selain perencanaan, kita merencanakan, nanti juga ada tindak lanjut realisasi. Nah, di dalam realisasi ini yang kadang menjadi semacam skip terkait dengan pencatatan. Padahal ini sudah jelas sering kita dengarkan juga dawuh Kanjeng Nabi bahwa kita selalu diperintah untuk faktub, mencatat transaksi apapun. Nah, ini yang mungkin belum begitu terbudaya, khususnya di lembaga-lembaga kita. Nah, ya, mau nggak mau ini harus kita akui, ya. Mau nggak mau harus kita akui sepahit apapun, karena seperti tadi yang saya tangkap dari semangat Bapak Ibu TIM luar biasa. Saya merasakan aura semangat perubahan untuk yang ke depan lebih baik lagi. Dan ini justru yang akan semakin memicu kami para tim inti kabupaten. Kalau panjenengan tadi merasa bukan sambat bahasanya, ya, kalau saya menangkapnya bukan sambat, tapi mengungkapkan apa yang dirasakan gitu saja. Dan itu kami tidak memaknainya sebagai Bapak Ibu sambat, bukan. Nah, apa yang panjenengan rasakan, aura semangat untuk berubah lebih maju, lebih baik itu, ya, yang kami rasakan para TIK ini memberikan satu motivasi yang luar biasa. Otomatis kami harus jauh lebih bersemangat lagi pada Bapak Ibu semuanya, mendampingi Bapak Ibu bagaimana melaksanakan kegiatan EDM dan juga Erkam, bukan hanya untuk kepentingan BIMTEK saja. Jadi BIMTEK ini hanya menjadi salah satu pintu masuk saja. Untuk bagaimana transformasi madrasah yang beberapa tahun ini mulai didengungkan oleh Kementerian Agama, ini benar-benar kita bisa eksekusi di tingkat lembaga kita masing-masing. Tentunya transformasinya adalah transformasi lebih baik. Sedikit juga kami menanggapi dari apa yang disampaikan oleh tadi yang terakhir, Bapak tadi, Pak Rudi, sudah mumet saya bahasannya, fokus di mencari murid dan sebagainya tadi, iya, dan itu memang kenyataan kita. Tetapi kalau kita tarik ke dalam, jika kita melakukan EDM sesuai dengan prosedur, ya, objektif, integritas, bersama-sama dengan TPM, bukan hanya nyun sewu diserahkan kepada
ayo operator garapan sepenting klik-klikan sampai beres, gue bos saya dan sebagainya. Tidak hanya seperti itu, tapi memang benar-benar dikerjakan secara tim, ya, yang bukan hanya melibatkan internal madrasah, bahkan di sana juga kalau kita lihat di pedoman IDM kan ada TPM, ya, itu ada komite, ada dan sebagainya, bahkan melibatkan pihak luar juga. Benar-benar bisa memotret kondisi sebenarnya lembaga kita. Assalamualaikum, halo cek. Mohon maaf Bapak Ibu, salah satu dinamika dari daring seperti ini kadang tidak sengaja kita terlempar. Tapi alhamdulillah kita hanya terlempar dari ruang Zoom. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai kepada EDM, ya. EDM kalau kita kerjakan dengan baik, kemudian nanti kita bisa mendiagnosis, ketemu permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di lembaga kita, kemudian kita bahas bersama-sama dengan satu tim. Kalau bahasanya di kedokteran itu tim dokter gitu, para spesialis-spesialis ya ngumpul di sana membahas bagaimana untuk mengobati, ya, memberikan treatment atas permasalahan-permasalahan real, permasalahan-permasalahan nyata yang kita hadapi di madrasah kita. Ya, tentunya itu nanti akan mengerucut, ya, kepada eksekusi, ya, kepada eksekusi baik kegiatan apa saja yang akan kita pilih, termasuk memprioritaskan kegiatan tersebut sampai kepada pendanaan. Ya. Nah, jika sudah seperti itu siklusnya, ya, harapannya permasalahan tahun ini yang kita temukan itu bisa kita obati, kita bisa selesaikan dengan perencanaan, kemudian kita laksanakan, kita realisasikan. Harapannya tahun depan permasalahan itu sudah tidak ada atau minimal berkurang. Begitu seterusnya, karena ini siklusnya kan tahunan. EDM kita laksanakan setiap akhir tahun, ya, kemudian RKAM yang kita laksanakan setiap awal tahun. Ya. Ini kan tahunan, terus seperti itu, maka nanti ada pada satu titik di mana yang kita laksanakan bukan hanya sekedar mengobati permasalahan, tetapi sudah kepada pengayaan. Oke. Artinya kita sudah selesai dengan permasalahan-permasalahan kita lebih naik lagi tingkatnya, ya, untuk memperkaya kegiatan. Artinya seperti itu bagaimana kualitas madrasah kita meningkat. Dan jika kualitas madrasah kita meningkat, wallahi haq Bapak Ibu, murid tidak perlu kita cari. Karena mereka yang akan mencari kita. Oke. Jadi energi kita tidak habis untuk nyun sewu pangapunten sangat golek murid. Tetapi energi kita habiskan untuk mengelola sebaik-baiknya lembaga kita. Yang itu nanti, bahkan saya pernah juga ada satu madrasah ini pernah cerita. Kalau biasanya pangapunten sangat, biasanya itu curhatannya teman-teman kepala, karena saya dulu juga pernah kepala. Curhatannya kurang lebih sama nadanya, iramanya ya irama 4/4, golek murid angel, saingan dengan ini apa dan sebagainya teman. Saya justru malah asiknya tuh ketika teman saya curhat itu, piye murid kita tambah oke. Bingung. Kenapa? Karena merasa apa yang nantinya bisa diberikan kepada siswa-siswa yang banyak itu belum bisa benar-benar sesuai.
ruangan cik urung siap, guru-guruku yo cik kurang, apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Mau nggak mau harus membatasi, memberikan kuota. Nah, ini kan tentu yang saya bahasannya berkebalikan dengan yang kita. Dan apakah kita akan bisa seperti itu? Sangat bisa, Bapak Ibu. Sangat bisa. Dan madrasah ini diakui atau tidak, yang menjadi titik survive-nya madrasah adalah karena ini by data ya, 90% lembaga madrasah itu swasta. Swasta dengan segala fleksibilitasnya, dengan segala kelebihannya. Saya tidak ingin melihat dengan kekurangannya, Mbak. Karena kalau kita lihat kekurangannya, tentu energi kita akan habis di sana. Apa aja kelebihan swasta yang nyun sewu? Ini bukan berarti membandingkan dengan negeri ya. Yang negeri mungkin boleh di skip dulu. Swasta luar biasa fleksibel. Ya, bisa mencari SDM sesuai keinginan. Bisa mengoleksi dana mungkin ya, sesuai keinginan. Bisa mengatur kegiatan apapun sesuai keinginan. Sangat fleksibel. Berbeda dengan negeri. Negeri kadang nyun sewu bahasanya kalau mendengarkan curhati kanca-kanca negeri arep obeh kadang banyak aturan yang mengikat. Nah, ini sebenarnya kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, EDM Erkam ini yang nantinya bisa memanfaatkan dengan baik, bisa mengambil hasil maksimal, malah justru dari teman-teman swasta. Kenapa? Wah, luar biasa. Kalau mungkin diceritakan itu nanti tidak habis ya. Waktu kita akan tidak akan habis untuk menceritakan itu. Insya Allah kapan-kapan nanti kita akan sambung kembali di apa namanya sesi luring, ya, baik luring yang resmi sesuai dengan tanggal jadwal yang sudah ditentukan atau mungkin luring-luring yang non formal. Monggo kami para TIK khususnya siap untuk luring berbagi, sharing ya, bagaimana kita bareng-bareng mencari langkah terbaik untuk pengelolaan madrasah, karena setiap madrasah itu unik. Setiap madrasah itu unik, sama seperti setiap siswa kita itu juga unik. Punya masalah tersendiri, dan tentunya permasalahan satu lembaga itu tidak mesti harus sama. Tidak mesti harus sama. Itu mungkin teman-teman tim inti madrasah, para pejuang yang luar biasa. Bukan berarti saya menyendirikan atau meminggirkan teman-teman negeri, mboten, okay? Karena kalau boleh saya berbicara, negeri itu tanpa disupport ya secara maksimal pun sudah luar biasa supportnya, okay? Sudah luar biasa supportnya. Apa-apa sudah disupport oleh negara, dan memang seperti itulah adanya. Okay? Ini swasta ini yang menurut kami sangat berpotensi untuk bukan mengalahkan ya. Sekali lagi bukan mengalahkan Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah, jangan pernah kita menganggap madrasah yang lain atau bahkan sekolah yang lain dengan sebelah itu sebagai kompetitor, jangan. Kita semuanya mitra. Kita semuanya mitra, kita maju bersama sesuai dengan potensi kita masing-masing. Karena kalau sudut pandang kita, mindset kita sudah menganggap yang lain itu saingan, nanti tentu akan menjadi banyak hal yang kurang baik yang itu akan keluar dari esensi pendidikan itu sendiri. Nah, tentu keluarga madrasah khususnya yang luar biasa yang mulai beberapa tahun belakangan ini MI yang sudah mulai merajalela. Saya yakin ke depan setelah MI nanti MTS ya. TS yang kemudian dengan MA ya. Semuanya yang ada di antara Kementerian Agama, semoga semuanya semakin berkualitas, semakin maju ya, tentunya dengan EDM Erkam ini akan kita lakukan setiap tahun, yang bukan hanya sekedar formalitas. Nyuwun sewu pangapunten sangat, selama ini mau nggak mau kita akui seperti itu. Yang penting dokumen jadi,
ya. Sing penting bos cair. Mbuh piye EDM-e, mbuh piye RKM-e, gak roh. Kadang ada pernah menemukan juga ketika pendampingan, kok seperti ini, apakah ada ini? Ternyata boten, niku kula kopas kalih madrasah liya. Lah, ini yang saya pangapunten sangat untuk mulai sekarang, nanti budaya-budaya seperti ini kita tinggalkan. Kenapa? Karena permasalahan kita, permasalahan madrasah lain berbeda dengan permasalahan kita. Nanti kita akan terus belajar bareng-bareng, kita banyak bedah, ya, bedah di pedoman-pedomannya, ya. Kemudian kita bersama-sama diskusi dan kami tidak menutup pembimbingan dan juga pendampingan kami hanya kepada jadwal yang sudah ditentukan mawon, tapi insya Allah nanti kita akan bersama-sama terus untuk kemajuan madrasah Indonesia, baik negeri swasta, khususnya yang ada di Ponorogo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti akan dilanjutkan dengan tanggapan atas refleksi dari TIK yang lain. Dan sebelumnya nanti kita akan sampaikan progres, ya, progres untuk LMS Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asif Mahfudin. Baik Bapak Ibu peserta BIMTEK, dilanjutkan untuk laporan progres dari masing-masing batch terkait dengan capaian pembelajaran Bapak Ibu semuanya di LMS. Baik, jadi kita para pengelola kelas khususnya dan juga para pengajar akan menyampaikan terkait dengan progres capaian pembelajaran Bapak Ibu semuanya di LMS. Ini langsung dimulai dari batch saya terlebih dahulu. Dari batch saya terlebih dahulu, ya mumpung karena saya yang memandu maka ya awalan gitu ya. Baik Bapak Ibu, nanti mohon ketika para pengajar di kelas panjenengan menyampaikan terkait dengan progres dari masing-masing kelas, mohon untuk diperhatikan dengan seksama, ya. Diperhatikan secara seksama, kira-kira apa atau aktivitas mana yang sekiranya belum tuntas dicapai oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, akan kita tampilkan Bapak Ibu terkait dengan progres masing-masing kelas, maka nanti mohon dicermati Bapak Ibu. Di samping nanti setelah ini tetap kita akan share di WA group masing-masing kelas terkait dengan capaian dari Bapak Ibu semuanya. Bentar, ketutup yang atas. Tutupan ini Zoom. Baik, sebentar Bapak Ibu. Yang browser Baik, sudah terlihat Bapak Ibu screen saya? Ya. Oke, baik, dari batch 6 terlebih dahulu. Baik, batch 6. Ini tampilan panjenengan dari masing-masing tim per
barusan ini tadi saya login ini tadi. Baik, Bapak Ibu, dari halaman yang pertama, dari ini tampilan ini Bapak Ibu, alhamdulillah mayoritas sudah penuh sampai dengan aktivitas 8.D atau belajar mandiri 1, alhamdulillah mayoritas sudah tuntas. Hanya ada beberapa yang belum tuntas Bapak Ibu. Contoh misalkan dari Bapak Fathul Huda. Bapak Fathul Huda ada beberapa aktivitas yang belum tuntas. Nggih, Bapak nggih. Ini misalkan aktivitas 4D refleksi pembelajaran belum tuntas. Kemudian ada ini juga sama refleksi pembelajaran di aktivitas 5D. Kemudian ini di refleksi juga. Nah, berarti 3 refleksi ini belum dikerjakan oleh Bapak Fathul Huda. Monggo setelah ini nanti Pak Fathul Huda bisa melihat LMS-nya lagi, monggo dilengkapi untuk aktivitas refleksinya. Oke, kemudian oke ya, saya kira cukup yang halaman pertama, kemudian halaman yang kedua dari page 6 ya. Alhamdulillah ini semuanya tuntas ya di belajar mandiri pertama Bapak Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan ya, mungkin ada pertanyaan yang masuk tadi bahwa persentasenya malah menurun. Jadi Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan sampai aktivitas 8D itu kan persentasenya 52%. 52%. Maka sekarang ketika jenengan kok buka LMS tadi pagi atau mungkin barusan mungkin menjadi turun 51%. Itu karena ada aktivitas tambahan di tatap muka daring 1, tatap muka daring 2, ya, tatap muka daring 2. Ada tambahan itu, maka kemudian persentasenya malah menjadi menurun. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Nanti akan meningkat lagi ketika nanti jenengan mengerjakan aktivitas berikutnya di belajar mandiri 2. Nanti akan meningkat nanti aktivitasnya nanti. Nah, jadi tidak usah khawatir ada terjadi penurunan persentase, itu tidak apa-apa karena aktivitas di belajar di tatap daring tadi dibuka, maka kemudian otomatis ada penambahan kegiatan yang menyebabkan persentasenya menjadi menurun begitu. Ya, jangan khawatir. Ya. Baik Bapak Ibu, itu dari batch 6, ya, dari batch 6. Baik Bapak Ibu, saya geser dulu ke batch berapa ini? Batch ke batch 7, ya, ke batch 7. Baik, batch 7 sampai detik ini barusan saya refresh, ya, dari halaman pertama. Alhamdulillah mayoritas juga sudah tuntas sampai aktivitas 8, hanya beberapa ada yang masih belum tuntas. Contoh Pak Arif Hidayatullah. Nah, ini ada satu aktivitas yang belum dituntaskan, yaitu mengunduh perangkat belajar untuk sistem perencanaan dan penganggaran madrasah. Moga dicek lagi Bapak. Kemudian Ibu Arini Miatu, tatap muka daring 1 dan kebijakan Dirjen Pendis belum tercentang. Ya, jadi di tatap muka daring itu ada 2 aktivitas Bapak Ibu. Jadi pastikan aktivitas yang pertama, yaitu jenengan mengikuti Zoom ini, pastikan jenengan sudah katakanlah masuk dulu, kalau misalkan begitu, kemudian keluar, kemudian diklik mark as done itu ya, itu diklik, insya Allah nanti sudah tercentang. Kemudian kebijakan Dirjen juga monggo diklik mawon dibuka, nanti sudah statusnya menjadi viewed gitu ya, monggo silakan nanti. Kemudian ada lagi Pak Dodi Firmansyah.
Sama di aktivitas 7B, mengunduh perangkatnya belum. Kemudian Pak Im Hambali, ada 5 aktivitas yang belum. 6A.3 perhitungan skor, kemudian ini 6A.4 instrumen FDM, kemudian ada 6A5 tahapan pengisian EDM, kemudian ada 6B perangkat belajar, kemudian ada satu lagi yaitu adalah 8.B, mengunduh perangkat pembelajaran panduan aspek sosial dan lingkungan madrasah. Ini kemudian, oke, lanjut ke halaman kedua yang belum tuntas. Nah, ini ada Bu Ruli Istiani, ini masih banyak sekali yang belum tuntas, Bu. Bu Ruli, ini ada enggak ini? Ya, monggo Bu, ya segera dikejar ya, aktivitasnya biar nanti tidak bendol di belakang. Ya, nanti kalau sudah waktunya mau habis baru kemudian kok dengan akses LMS nanti akan nubiak-nubiak. Ya, apalagi waktunya kita batasi Bapak Ibu tanggal 13 April itu jam 16.00 LMS sudah tertutup, terkunci, ya, tidak bisa masuk lagi. Ya, jadi monggo yang sekiranya masih banyak yang belum tuntas monggo disegerakan. Dan ada Bu Siti Aisyah, ada beberapa aktivitas juga yang belum tuntas, ada Bu Tri Haryuni juga belum tuntas. Monggo dari batch berapa ini? Batch 7 monggo segera dituntaskan ya. Kemudian beralih ke batch